Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Artono dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Taufan Nugroho. Pengertian MRP dan ERP. MRP merupakan Material Requirement Planning, adalah sebuah sistem manajemen inventory berbasis komputer yang memiliki tugas untuk mencatat beberapa banyak jumlah bahan baku atau komponen yang diperlukan dalam memproduksi suatu barang. Sedangkan Enterprise Resourcing Planning atau ERP adalah sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu mengatur aktivitas bisnis harian. Aktivitas yang dapat diatur menggunakan ERP mencakup namun tidak terbatas pada pembukuan, manajemen proyek, dan manajemen kepatuhan risiko. Artinya MRP hanya mencakup satu bagian dari operasional bisnis, sedangkan ERP mencakup operasi bisnis secara keseluruhan. Fungsi utama dari MRP yaitu dapat membuat proses produksi bisa berjalan efektif dan efisien, mulai dari pemesanan bahan baku secara tepat, penentuan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, hingga penetapan waktu produksi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Fungsi utama dari ERP yaitu membantu meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas, mengintegrasikan seluruh proses bisnis yang ada, mempermudah koordinasi antar departemen, mempermudah pembuatan laporan secara real time. Manfaat MRP dan ERP. Manfaat MRP yang pertama yaitu mampu untuk meningkatkan pelayanan perusahaan terhadap konsumen, yang berujung pada meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Yang kedua, fasilitas dan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, pembuatan rencana dan penjadwalan pembelian bahan baku dapat dilakukan dengan lebih optimal. Yang keempat, perusahaan mampu untuk beradaptasi jika terjadi suatu pergeseran pasar maupun hal-hal lainnya yang ada di luar prediksi. Yang kelima, membantu perusahaan untuk tetap menjaga pelayanan terhadap pengguna, meskipun tingkat persediaan barang sedang menurun. Manfaat ERP yang pertama yaitu integrasi data bisnis yang akurat dan terorganisir. Yang kedua, keputusan tepat berdasarkan data akurat. Yang ketiga, kinerja manajemen yang lebih optimal. Yang keempat, penerapan standarisasi yang baik. Yang kelima, meningkatkan relasi baik dengan konsumen. Yang keenam, kerjasama yang solid dengan berbagai pihak. Perbedaan lain, MRP hanya sebuah sistem sedangkan ERP adalah sebuah perangkat lunak atau software. Artinya, meskipun pada awalnya dikembangkan sebagai program komputer, prinsip-prinsip MRP dapat dijalankan dan diperhitungkan secara manual. Sementara itu, ERP memang dikembangkan sebagai software untuk membantu operasi harian perusahaan. Perusahaan membutuhkan sistem komputer yang terintegrasi untuk menerapkan ERP secara menyeluruh. Kelebihan dan kekurangan MRP. Kelebihan yaitu kemampuan memberi harga lebih kompetitif, mengurangi harga penjualan dan inventory, respon permintaan pasar dan pelayanan pelanggan yang lebih baik, kemampuan mengubah jadwal induk, mengurangi biaya setup dan waktu menganggur, memberi catatan kemajuan sehingga manajer dapat merencanakan order sebelum pesanan aktual rilis, memberitahu kapan memperlambat akan sebaik mempercepat, menunda atau membatalkan dan mengubah kuantitas pesanan, memajukan atau menunda batas waktu pesanan, dan membantu perencanaan kapasitas. Kekurangannya yaitu problem atau penggunaan sistem MRP adalah integritas data. Jika terdapat data salah pada data persediaan, bill material data atau master schedule kemudian juga akan menghasilkan data salah. Problem utama lainnya adalah MRP sistem membutuhkan data spesifik berapa lama perusahaan menggunakan berbagai komponen dalam memproduksi produk tertentu atau asumsi semua variabel. Desain sistem ini juga mengasumsikan bahwa lead time dalam proses manufacturing sama untuk setiap item produk yang dibuat.
Berikut contoh supply chain management PT Unilever Indonesia Tbk. Produk PT Unilever Indonesia Tbk. Dan ini supply chain management PT Unilever Indonesia Tbk. Keunggulan PT Unilever Indonesia Tbk dengan brand kompetitor. Yang pertama yaitu memiliki bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua memiliki strategi yang baik. Yang ketiga mengembangkan portofolio yang berpotensi mendorong pertumbuhan yang tinggi. Yang keempat, brand yang terdepan menjadi sumber kebaikan. Yang kelima, mengembangkan bisnis di pasar Amerika, India, China, dan market utama lainnya. Yang keenam, memimpin dalam kanal penjualan masa depan. Yang ketujuh, membangun organisasi yang purpose lead atau berpegangan pada tujuan mulia. Dan future fit, yaitu mampu bersaing di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.